Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu beranggotakan saya sendiri, Ikhwan Fajri Nur Irman, dan ada Dela Nur Fadila, dan Akrab Robi. Di sini kita mau menjelaskan rencana bisnis plan yaitu Kawara Blossom atau bunga kawat. Jadi melihat tren di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dekorasi dan kerajinan tangan ini memiliki nilai estetika yang tinggi, serta menjadi bagian penting dalam mempercantik berbagai momen dan ruangan. Salah satu bentuk kerajinan yang paling populer itu bunga kawat atau bunga buatan tangan yang dirangkai dengan bahan kawat, kain, dan manik-manik menyerupai keindahan bunga asli, namun tahan lama dan fleksibel dalam berbagai kebutuhan. Melihat peluang ini, kami bersama teman-teman kelompok ingin menghadirkan Kawara Blossom, yaitu sebuah brand yang mengusung keunikan dan keindahan bunga kawat sebagai pilihan dekoratif maupun hadiah yang elegan dan berkelas. Kawara Blossom tidak hanya menawarkan produk dekoratif, tetapi juga menghadirkan sentuhan seni yang penuh makna di setiap rangkaiannya. Produk kami cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dekorasi rumah, hadiah ulang tahun, souvenir, pernikahan, hingga pajangan di tempat kerja yang estetik. Kawara Blossom ini dimulai dengan kecil-kecilan, yaitu tempat produksi di salah satu rumah teman kami bernama Dela, dengan strategi pemasaran yang berfokus pada public relations dan pemanfaatan teknologi digital, berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan sekaligus memperluas pasar industri yang kompetitif. Jadi secara keseluruhan Kawah Blossom ini sebuah brand kerajinan yang berfokus pada produksi dan penjualan bunga kawat buatan yang dirangkai secara artistik menggunakan kawat. Berangkat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dekoratif dan handmade, Kawara Blossom ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan seni dan keindahan dalam setiap detail. Kawara Blossom ini menjadi brand kerajinan tangan berbahan kawat bulu yang dikenal luas di kalangan anak muda dan pasar kreatif, dengan misi menyediakan produk unik dan personal yang dapat mengapresiasikan perasaan melalui kerajinan tangan. Dari strategi operasional, bisnis ini mengoptimalkan penggunaan bahan baku berkualitas seperti pita, kawat bulu, dan manik-manik gantungan, serta menerapkan proses produksi yang efisiensi untuk menjaga konsistensi produk dan mengendalikan biaya. Kita mempunyai target penjualan minimal 3 bucket per produksi dengan harga jual rata-rata 30.000 sampai 60.000, tergantung kesusahan dan bahan-bahannya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Dela. Baik, boleh di next PowerPoint-nya. Uh, Selanjutnya ada visi misi untuk bisnis plan kami, yaitu ada bisnis bisnis goals yang kami rencanakan. Yang pertama ada visinya, yaitu untuk visi kami yaitu menjadi pelopor kerajinan bunga kawat handmade atau buatan tangan yang inovatif dan bernilai seni tinggi di Indonesia.
Terus untuk misinya, menyediakan produk bunga kawat berkualitas tinggi yang tahan lama, estetik, dan tidak dikustomisasi dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menciptakan desain yang unik dan personal dengan sentuhan kreativitas dalam setiap rangkaian bunga. Yang ketiga, memperdayakan usaha kecil berbasis rumahan dan menciptakan peluang kerja bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar melalui media sosial dan platform online. Dan yang terakhir itu misinya membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan dengan pelayanan yang ramah, responsif, dan terpercaya. Untuk tujuan bisnis kami ini itu ada teori SMART, yaitu ada spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time bound. Yang pertama itu ada spesifik. Untuk tujuan bisnis spesifik ini yaitu tujuan kami itu meningkatkan penjualan produk bunga kawat Kawara Blossom ini melalui platform media sosial dan promosi digital. Jadi untuk fokus promosi ini, kami itu berfokus di Instagram dan di TikTok. Jadi kami mempunyai akun khusus Instagram dan TikTok yaitu namanya itu Kawara Blossom dan bisa dicari itu di yang akan kami rencanakan itu di Shakila Shopping. Terus yang kedua itu ada measurable, yaitu menargetkan penjualan minimal 50 buket bunga kawat per bulan dalam 3 bulan. Yang pertama, dan meningkatkan hingga 100 buket per bulan pada proses ke-6 atau bulan ke-6. Terus yang selanjutnya ada achievable, yaitu untuk target yang dicapai melalui strategi pemasaran digital aktif, partisipasi dalam 2 event kreatif lokal seperti eh, partisipasi pada kuartal, serta kolaborasi dengan 5 toko atau gift shop dalam setahun. Itu tujuan kami ya. Terus yang ketiga adalah realistik atau realitasnya, yaitu tujuan ini selaras dengan visi bisnis kami, yaitu untuk menjadi pelopor kerajinan bunga kawat handmade yang unik dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi, khususnya yaitu generasi Gen Z, generasi muda yang menyukai produk handmade dan personal. Dan yang terakhir itu ada time bond. Nah, untuk time bond itu mencapai target penjualan dan ekspansi pasar dalam waktu 6 bulan pertama sejak bisnis mulai beroperasi secara aktif. Nah, eh, selanjutnya ada kebijakan dari bisnis Kawara Blossom atau Shakila Floris. Nah, untuk Shakila Floris ini mengeluarkan brand Kawara Blossom yang berkomitmen untuk menghasilkan produk bunga kawat berkualitas tinggi dengan desain kreatif, aman digunakan, ramah lingkungan, serta memberikan nilai emosional bagi pelanggan. Kami menjunjung tinggi profesionalisme, ketelitian, dan inovasi dalam setiap proses produksi serta pelayanan pelanggan. Terus juga, untuk selanjutnya ada keunggulan dan manfaat produk. Yang pertama itu keunggulannya ada desain unik dan personal. Yang kedua yaitu produk kami itu tentunya tahan lama dan tidak layu. Jadi tidak ada produk expirednya. Terus yang ketiga kemasan eksklusif, kotak transparan, dan pita dekoratif. Harga ini terjangkau dari 30.000 sampai 60.000 per buket untuk target pemasaran harga kami. Terus juga keunggulan itu produk kami itu multifungsi, bisa digunakan untuk dekorasi, bisa digunakan untuk hadiah, hadiah graduation, hadiah habis kontrak, terus juga bisa digunakan untuk souvenir, seperti gantungan-gantungan kecil juga kami menyediakan. Terus meningkatkan suasana hati dan estetika ruangan. Memberikan nilai emosional dan personal bagi penerima. Proses pembuatan dapat menjadi terapi kreatif bagi pengrajin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman kami yaitu Robby. Terima kasih Dela. Saya Robi akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas bagian financial plan, kemudian marketing communication, dan manajemen organisasi dari usaha kami Kawara Blossom. Pertama, dari sisi perencanaan keuangan, modal awal usaha kami itu sebesar Rp498.000, dari mana? Dari patungan seluruh anggota kelompok. Masing-masing dari kami ini menyumbang 166.000. Dana ini kami alokasikan untuk pembelian alat produksi seperti tang, kemudian lem tembak, dan gunting, serta bahan habis pakai seperti kawat bulu, manik-manik, kain flanel, dan gantungan. Untuk total pengeluaran awal kami itu mencapai Rp419.000, sehingga masih tersisa 79.000 sebagai dana cadangan. Kemudian setelah kami melakukan analisis biaya, kami mendapatkan bahwa biaya produksi per unit adalah sekitar Rp16.500, dan kami menetapkan harga jual sebesar Rp25.000 per unit untuk memberikan kami margin keuntungan sekitar 50% per produk. Dengan penjualan minimal 3 unit saja, kami sudah mencapai titik impas atau break even point. Ini artinya usaha ini cukup efisien dan cepat balik modal. Apabila dalam satu batch produksi kami berhasil menjual 20 unit saja, maka keuntungan bersih yang kami dapatkan adalah sekitar Rp173.000. Selanjutnya, untuk strategi komunikasi pemasaran yang tadi udah dijelaskan sama Dela juga, kami menargetkan segmen pasarnya itu anak muda, kemudian pasangan, komunitas, kreatif, dan pelanggan yang menyukai produk handmade dan personal. Kemudian kami menggunakan berbagai kanal promosi seperti media sosial, terutama di Instagram dan TikTok, dengan konten visual menarik seperti foto produk, kemudian video proses pembuatan juga kami buat, serta testimoni pelanggan. Kemudian kami juga berencana berpartisipasi dalam event kreatif dan bazar, serta melakukan kolaborasi dengan influencer dan toko bunga lokal. Selain itu, kami mengadakan aktivitas seperti giveaway, promo bundling, loyalty program, hingga edisi terbatas dengan tema musiman seperti Valentine atau Hari Ibu. Melalui pendekatan yang interaktif ini, kami berharap dapat menciptakan engagement yang kuat dengan pelanggan, membangun kepercayaan, kemudian juga memperluas jangkauan pasar. Terakhir yang kami jelaskan dalam hal manajemen organisasi. Tim kami terdiri dari 3 peran utama. Yang pertama ada Dela. Dela sebagai owner dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana, pengambilan keputusan, kemudian pembukuan. Yang kedua ada kawan kami Iwan, bertugas di bagian produksi dan pemasaran offline. Dan terakhir saya sendiri di bagian desain dan pemasaran digital, termasuk membuat konten promosi, desain logo, hingga pengelolaan sosial media. Kemudian untuk menjaga efektivitas kerja tim kami melakukan rapat mingguan, serta menggunakan aplikasi seperti WhatsApp Group, kemudian Google Workspace, dan Trello untuk kolaborasi harian dan pelacakan pesanan. Sebagai penutup, kami berharap bahwa Kawara Blossom ini tidak hanya menjadi usaha sementara untuk tugas kampus, tetapi benar-benar bisa menjadi peluang usaha jangka panjang yang kreatif, berdaya saing, dan membawa manfaat emosional bagi pelanggan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.